Pertanyaan dari Kak Husno atau Ilah. Kak, mau nanya, itu ROP dihitung 2 kali lipat dari mana ya? Oke, jadi memang di video admin yang lama itu dijelasin kalau mencari ROP itu caranya 2 kali safety stock. Nah, kenapa 2 kali safety stock? Oke, jadi yang pertama kita tulis dulu rumusnya ya, yaitu reorder point sama dengan average use dikali lead time tambah safety stock. Di sini bagian average use dan lead time-nya, tentu kita sudah tahu banget kan gimana ngitungnya. Nah, average use-nya itu adalah penggunaan rata-rata dalam satu periode pemesanan atau penjualan. Periode yang digunakan bisa tahunan, bulanan, bahkan harian. Sementara lead time adalah waktu tunggu atau jeda waktu dari waktu pemesanan hingga barang pesanan datang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa lanjutan rumus hitungannya itu adalah safety stock? Maksudnya kenapa safety stock ini spesial gitu di rumus ROP? Soalnya secara intuitif kan kita tahu kalau average use ya rata-rata pemakaian aja, yang berarti total pemakaian dibagi periode pemakaian. Terus lead time atau waktu tunggu. Tinggal kita hitung aja kan waktu dari pesan ke supplier sampai barangnya datang. Tapi safety stock ini tuh apa? Bukannya tujuannya kita mengalihkan average use dengan lead time ini adalah agar kita dapat kepastian berapa jumlah stok barang yang sekiranya diperlukan selama waktu tunggu pengiriman barang berlangsung. Nah, karena di sini yang kita bahas adalah soal UKAI, maka ada 3 skenario perhitungan yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah ketika nilai safety stock tidak dicantumkan secara spesifik di soal, dan masalah ini ada pada soal nomor 1. Di suatu apotek diketahui bahwa akan dilakukan pengadaan obat natrium diklofenak. Jika diketahui rata-rata penggunaan pada bulan lalu adalah 820 tablet dan waktu tunggu kirim adalah 3 hari, berapa ROP-nya? Nah, dari soal ini kan kita hanya dapat rata-rata penggunaan atau average use dari natrium diklofenak dan waktu tunggunya aja. Terus jika kita menggunakan rumus ROP yang average use kali lead time tambah safety stock, gimana cara kita ngitung safety stocknya? Kan nggak ada di soal. Nah, dalam kondisi ini, safety stock dapat kita hitung dengan cara average use kali lead time juga. Oleh karena itu, ROP sama dengan AU kali LT tambah AU kali LT. Yang seharusnya ROP sama dengan 2 kali AU kali LT kan. Tapi pas admin pertama buat channel ini masih banyak yang menggunakan istilah ROP sama dengan 2 kali SS. Yang seharusnya adalah 2 kali AU kali LT. Jadi biar penjelasannya lebih mudah, admin ambil istilah yang 2 kali SS. Begitu rekan-rekan. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya menjadi 2 kali 28 kali 3. Oh ya, 28 ini adalah average use untuk satu hari ya. Dan setelah itu kita dapat jawabannya adalah 168 tablet. Sehingga jawabannya adalah B, 168 tablet. Kemudian ada juga soal yang menghitung ROP, tapi nilai safety stocknya ditentukan dari persenan rata-rata penggunaan. Dan pembahasannya ada pada soal nomor 2. Seorang apoteker di rumah sakit sedang melakukan rencana pengadaan sediaan triamcinolone 4 mg untuk bulan depan. Jika diketahui rata-rata konsumsi bulan lalu adalah 600 tablet, lead time 3 hari, dan buffer stok dari rata-rata konsumsi sebesar 10%, berapa ROP-nya? Nah, di soal ini kita dapat buffer stok atau stok penyangganya sebesar 10%. Stok penyangga ini perannya sama dengan safety stock. Oleh karena itu, rumus ROP-nya dapat kita tulis ulang menjadi ROP sama dengan AU kali LT tambah AU kali 10%. Yang kemudian kita dapat 20 kali 3 tambah 20 kali 10%. Dan hasilnya adalah 62 tablet. Sehingga jawabannya adalah C, 62 tablet. Dari soal ini kita tahu bahwa safety stocknya disebut sebagai buffer stock atau stok penyangga. Hal ini dikarenakan memang tidak ada standar atau patokan kalau safety stock harus disebut sebagai safety stock. Karena biasanya beda referensi, beda juga penyebutannya. Meskipun esensi atau maksud dari tujuan hitungannya sama, yaitu mencegah terjadinya stok kosong. Karena prinsip dari manajemen persediaan adalah maintain the supply dan reduce the cost. Jadi safety stock ini berperan sebagai margin of safety. Jika sewaktu-waktu misalnya adanya hambatan dalam pengiriman atau lonjakan permintaan yang signifikan, atau istilahnya kalau AO ini melonjak naik atau LT-nya ngaret, stok kita tetap aman. Selain itu, yang harus rekan-rekan perhatikan di soal ini adalah yang ditanyakan adalah ROP, bukan jumlah minimum barang yang harus dipesan. Jadi soal yang admin ambil di sini adalah salah satu contoh soal pengecoh, sehingga di perhitungannya tidak perlu dicari jumlah yang harus dipesan dengan menambahkan rata-rata penggunaan untuk 1 bulan di perhitungan ROP-nya. Begitu rekan-rekan.
Lalu untuk skenario terakhir, safety stock dapat dihitung dengan melibatkan maksimum lead time atau waktu tunggu maksimum, seperti pembahasan pada soal nomor 3. Suatu klinik melakukan pengadaan metronidazole tablet. Diketahui data penjualan obat selama 3 bulan terakhir dengan 75 hari kerja adalah 270, 320, dan 310 tablet. Jika diketahui lead time 3 hari dan maksimum lead time 7 hari, berapa minimum stock on hand-nya? Oke, jadi nilai minimum stock on hand ini adalah nilai safety stock dan dapat dihitung dengan cara mengurangi maksimum lead time dengan lead time normal dan dikalikan dengan average use, sehingga selanjutnya diperoleh 7 kurang 3 kali 12 dan didapat hasilnya adalah 48 tablet, sehingga jawabannya adalah D, 48 tablet. Untuk nilai minimum stock on hand ini detailnya dapat rekan-rekan lihat di link video kanan atas ini ya, atau bisa klik juga di akhir video agar penjelasannya lebih detail. Tetapi secara garis besar nilai minimum stock on hand ini adalah safety stock. Jadi kalau ROP tadi caranya kan AU kali LT tambah safety stock. Nah, bagian AU kali LT ini adalah minimum stock level dan bagian safety stock ini adalah minimum stock on hand. Begitu rekan-rekan. Jadi pertanyaan apakah ROP sama dengan 2 kali SS? Jawabannya tergantung kondisi soalnya bagaimana. Tapi yang jelas pada praktik di lapangannya, safety stock dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan. Jadi tidak boleh terlalu rendah karena dapat menyebabkan stok kosong, dan tidak boleh terlalu tinggi karena dapat meningkatkan kos atau biaya simpan. Begitu rekan-rekan. Sebenarnya admin kurang tahu tentang update dari materi tentang manajemen persediaan yang rekan-rekan terima saat kuliah apoteker sekarang. Tapi buat informasi rekan-rekan, untuk pengadaan ini sebenarnya sistemnya sudah ada yang multi-staging, dan bahkan sudah ada yang dipadukan dengan nilai Pareto sediaan. Jadi kalau rekan-rekan ingat, nilai sediaan dengan Pareto A itu kan sediaan yang nilai modalnya paling gede, margin paling gede. Tapi biasanya sirkulasinya itu paling sedikit. Sehingga metode pengadaan ROP yang biasa kita hitung itu kurang cocok dengan sediaan Pareto A. Karena average use-nya kadang susah dihitung. Terus solusinya gimana? Ya kita bahas di lain video aja ya. Pokoknya rekan-rekan harus terus belajar sebagai lifelong learner. Jadi tidak perlu harus tunggu ada soalnya baru belajar atau ada aturannya dulu baru mulai buka-buka materi. Karena kalau rekan-rekan bisa tahu materinya lebih dulu, pasti rekan-rekan akan lebih unggul dalam persaingan. Jadi nggak perlulah debat-debat sih harus perpanjang pakai SKP lah. Ngapain gitu kan? Padahal kalau kita upgrade sendiri level pengetahuan kita, kan yang meningkat kualitas pelayanan juga. Dan mungkin dari situ kesejahteraan kita juga bisa meningkat dengan sendirinya. Jadi jangan habiskan energi rekan-rekan di hal-hal yang nggak perlu. Apalagi masih banyak masalah di produk hukum di bidang kesehatan. Begitu rekan-rekan. Oke, sekian dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan sampai akhir. Tetap semangat dan rekan-rekan bisa sampaikan lagi pertanyaan tentang materi yang rekan-rekan kurang paham ya.